Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Rismawati dari kelas S243K dengan NPM 2470112104. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen proyek perangkat lunak, khususnya membahas tentang teori dan implementasinya. Dalam penyusunan materi ini, saya juga menggunakan beberapa referensi dari buku karya Suyono, Mardianto, Jarudin, dan rekan-rekan lainnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Buku ini berfungsi sebagai pedoman untuk memahami praktik terbaik dalam manajemen proyek perangkat lunak. Di sini juga dijelaskan bagaimana manajemen proyek berperan penting dalam menjaga efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil pengembangan software. Setelah itu kita lanjut ke konsep dasar manajemen perangkat lunak. Manajemen perangkat lunak merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia dan teknis dalam pengembangan software. Tujuan utamanya adalah menghasilkan perangkat lunak yang efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Kegiatan utama yaitu mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pengandalian, evaluasi, dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, ada pun elemen utama yaitu people, problem, dan proses. People yaitu mencangkup tim pengembang, pemangku kepentingan, dan manajemen proyek. Problem meliputi tantangan teknis, keterlambatan jadwal, dan perubahan kebutuhan. Sedangkan proses langkah sistematis dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Ketiga elemen ini saling berhubungan untuk memastikan keberhasilan proyek software. Adapun people, tim, dan kepemimpinan. Peran manusia menjadi faktor paling penting dalam keberhasilan proyek. Aspek yang harus diperhatikan meliputi komunikasi yang efektif, kolaborasi antar anggota tim, serta kepemimpinan yang mampu memotivasi keterampilan dan etika kerja juga menjadi dasar terbentuknya tim produktif dan solid. Problem, tantangan dalam proyek software. Tantangan utama yang sering dihadapi antara lain keterlambatan jadwal akibat perubahan kebutuhan atau keterbatasan sumber daya. Masalah kualitas seperti bug dan performa yang buruk. Dan konflik internal antar anggota tim. Solusi yang dilakukan melalui komunitas terbuka manajemen resiko dan perencanaan yang matang. Adapun proses tahapan SDLC. Tahapan utama dalam software SDLC meliputi analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan pengguna, desain, perencanaan arsitektur sistem dan antarmuka, implementasi, pengodean dan pengujian unit, pengujian, verifikasi fungsionalitas dan keamanan, dan adapun pemeliharaan, perbaikan, dan pembaruan sistem pasca implementasi. Selanjutnya, adapun konsep perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan sekumpulan instruktur komputer untuk menjalankan fungsi tertentu. Jenis perangkat lunak meliputi perangkat lunak sistem seperti Windows, Linux, dan MacOS. Perangkat lunak aplikasi seperti Word, Excel, dan database. Dan adapun middleware seperti CMS, ESB, dan pengembang antar aplikasi. Pemahaman jenis ini penting untuk menentukan strategi pengembangan yang sesuai. Selanjutnya, adapun metodologi pengembangan perangkat lunak. Beberapa metodologi umum yang sering digunakan yaitu waterfall, proses linear yang terstruktur, cocok untuk kebutuhan stabil, agile, bersifat iteratif, berfokus pada kolaborasi dan adaptasi cepat. Scrum, kerangka kerja agile dengan siklus sprint, spiral, kombinasi interaktif dan analisis resiko.
Pemilihan metodologi tergantung pada skala resiko dan fleksibilitas proyek. Selanjutnya, manajemen konfigurasi dan lisensi. Manajemen konfigurasi memastikan konsistensi versi software melalui alat seperti Git dan SVN. Lisensi perangkat lunak dibagi menjadi dua, yaitu open source seperti GPL, MITS, dan FS. Bebas digunakan dan dimodifikasi. Adapun proprietary bersifat komersial dan berbayar. Pemilihan lisensi berpengaruh terhadap distribusi dan legalitas software. Kerangka kerja manajemen proyek. Manajemen proyek software berfokus pada konsep 5P, people, product, process, project, dan problem. Setiap aspek harus direncanakan, dikendalikan, dan dievaluasi secara berkala. Manajemen proyek yang efektif mencakup pengadilan waktu, biaya, resiko, dan mutu proyek. Selanjutnya, teknis estimasi biaya dan waktu. Estimasi proyek dilakukan untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Metode yang umum digunakan biasanya analogi berdasarkan proyek sejenis sebelumnya, bottom up, menjumlah estimasi dari setiap komponen, parametrik, menggunakan model matematis, 3-point, menghitung optimis, realistis, dan pesimis. Estimasi akurat mencegah pembengkakan biaya dan keterlambatan proyek. Manajemen mutu dan resiko. Manajemen mutu memastikan software sesuai standar dan kebutuhan pengguna. Tahapan utamanya yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan berkelanjutan. Manajemen resiko meliputi identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan potensi gangguan proyek. Dan terakhir, kesimpulan. Manajemen proyek perangkat lunak adalah proses kompleks yang membutuhkan koordinasi efektif. Keberhasilan proyek tergantung pada sinergi antara manusia, proses, dan teknologi. Dan pendekatan sistematis dan komunikasi yang baik dan menghasilkan software yang efisiensi dan berkualitas tinggi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen proyek perangkat lunak, materi dan implementasinya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya manajemen proyek dalam pengembangan perangkat lunak dan efisiensi dan berkualitas. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.